bareng temen udah biasa. Tapi gimana kalau nongkrongnya sambil melukis? Inilah suasana unik dari komunitas seni lukis di Pematang Siantar. Tempat dari ide, warna, dan tawa bertemu jadi satu. Sama ragam-ragam, senang sekali saya Teres Ginting bisa menyapa Anda kembali. Dan pemirsa, siapa bilang nih dunia seni hanya milik kota-kota besar saja. Di Pematang Siantar ada nih sebuah komunitas yang menggabungkan kuas dengan warna dalam bahasa persahabatan nih pemirsa. Nah, bagaimana kegiatannya? Yuk kita intip lebih dalam lagi. Art Circle merupakan sebuah komunitas yang beranggotakan orang-orang dengan ketertarikan di bidang seni lukis. Komunitas Art Circle lahir dari ide yang sederhana, menciptakan ruang bagi para pecinta seni untuk saling berbagi. Komunitas ini berdiri dari tahun 2023, diawali dari saya yang baru selesai menyelesaikan masa studi di Medan. Saya berkuliah di Medan, pas pula berjurusan seni rupa, dan diawali dari kegiatan-kegiatan di Medan. Kami sering mengikuti kegiatan-kegiatan seperti pameran, gambar bareng, atau kumpul-kumpul untuk saling mengisi-ngisi waktu luang sembari berkarya. Jadi karena sampainya saya di Siantar, saya berusaha mengajak kawan-kawan yang bergerak di Siantar, bergerak di bidang berkesenian, terutama di seni rupa, melukis, menggambar, untuk ayo nih bagaimana kita kalau bikin komunitas yang memang dia bergerak lebih ke berkarya, atau kita ke kafe, kita nongkrongnya gitu, kita sambil berkarya. Begitulah awalnya, latar belakang terbentuknya komunitas ini. Bukan hanya dari para pegiat seni, tetapi Art Circle diikuti oleh khalayak umum, mulai dari mahasiswa, pekerja, bahkan siswa sekolah dasar pun ada. Oke, kalau dari anggota Art Circle sendiri itu terdiri dari kalangan umum ya. Ada yang dari masih pelajar, ada yang mahasiswa, ada juga yang masyarakat umum lah. Pokoknya yang memiliki hobi sama, ketertarikan sama di bidang seni lukis, seni rupa begitu. Tema karya di Art Circle ini bebas pemirsa. Kamu bisa berekspresi sesuka hati, mulai dari potret teman, gambar animasi, pemandangan, bahkan tema kebudayaan daerah juga boleh. Kalau untuk Art Circle, untuk orang yang melukis di Art Circle itu kita kasih kebebasan. Ya, yang utama itu ekspresikan dirimu, lakukan kreativitasmu di seni lukis ataupun di kegiatan berkarya, selalu berkarya tentang seni rupa. Kita kasih kebebasan. Art Circle juga rutin mengadakan workshop setiap bulannya. Biasanya, kegiatan ini diadakan di salah satu coffee shop di kota Pematang Siantar. Yang lebih menarik, workshop ini bisa diikuti secara gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Nah, jika kalian memiliki peralatan, boleh langsung join. Tapi kalau tidak memiliki perlengkapan, kalian datang aja ke lokasinya. Karena di workshop Art Circle disediakan perlengkapan mulai dari kanvas, cat, hingga kuas, semua sudah tersedia. Jadi tinggal datang,
nongkrong bareng, dan tuangkan kreativitasmu di atas kanvas. Nah pemirsa Maragam-ragam, saat ini saya sudah berada di workshop yang dilakukan oleh Art Circle nih pemirsa. Ya, tempatnya berada di salah satu kafe yang ada di Kota Pematang Siantar nih. Dan memang di Art Circle ini bukan harus mahir dalam melukis nih pemirsa. Anda ingin aja melukis bisa langsung datang ke workshop ini. Dan memang workshop dari Art Circle ini dilakukan ya sebulan sekali nih pemirsa. Jadi jika Anda berminat untuk ikut ke dalam workshopnya atau ikut join sebagai anggota dari Art Circle, langsung aja kepoin media sosialnya mereka. Dan saat ini saya sudah membuat sebuah lukisan nih, memang sih agak abstrak ya, karena ya saya juga tidak profesional di dalam hal melukis. Nah, jadi saya lanjut lagi ya pemirsa untuk melukisnya. Kalau untuk kelas melukis, kalau untuk program di komunitas ini, kita punya visi atau misi, yaitu ya untuk membuat kayak workshop yang dijalankan secara rutin minimal sebulan sekali. Ya bisa workshop ini yang tentunya bergerak di bidang kesenian seni rupa, bisa melukis, kelas melukis, kelas kriya ataupun kelas membatik. Visinya seperti itu. Raisa, seorang peserta termuda di Art Circle, mengaku sangat senang bisa ikut bergabung. Saya tahu dari ibu saya, jadi saya dimasukkan ke Art Circle. Karena kan pas malam itu nggak ada kegiatan, jadi dimasukkan ke Art Circle sama ibu biar ada kegiatan. Senang, banyak temennya, baru lukisan bertambah, baru juga banyak pengetahuan melukis. Harapannya semoga Art Circle lebih maju lagi, baru banyak yang masuk ke Art Circle, itu aja, biar banyak teman. Tanpa harus menjadi pelukis profesional, siapapun bisa ikut. Suasananya santai, tidak ada kompetisi, hanya ekspresi. Dari kanvas kosong, muncul berbagai kisah dan warna. Meski tanpa pungutan biaya, kegiatan ini tetap terasa hangat dan penuh semangat. Semua bahan sudah disiapkan bersama, berkat kontribusi kecil dari anggota yang ingin terus berbagi ruang berkarya. Kalau untuk harapan dari kami, semoga kedepannya makin banyak dari anak-anak muda di Siantar yang merasa terpanggil gitu untuk bisa join sama kami. Mungkin yang sebelumnya nggak tertarik sama seni lukis, seni rupa, mungkin setelah melihat kegiatan kami, kedepannya mungkin ada yang jadi tertarik, bisa bergabung bersama kami. Harapan terbesar kami ya semoga anggotanya semakin banyak gitu, semakin bisa diterima di masyarakat, semakin banyak kegiatan-kegiatan rutin yang kami lakukan ke depannya. Dari tangan-tangan kreatif dan semangat berbagi, Art Circle membuktikan bahwa seni bukan soal biaya tapi soal hati. Karena ketika warna dan empati bersatu, lahirlah karya yang menginspirasi. Wah, luar biasa sekali ya pemirsa Varna TV, di mana di kegiatan Art Circle Workshop ini banyak sekali peserta yang sangat antusias nih untuk melukis bersama. Di mana pemirsa, informasi penting bahwa kegiatan workshop yang dilakukan oleh Art Circle ini tanpa dipungut biaya. Jika Anda memiliki alat lukis, langsung aja mendaftar, ataupun tidak, mereka akan menyediakan alat-alat lukis yang bisa membuat Anda berkreasi di workshop Art Circle ini.
kopi. Dan pemirsa, tadi saya juga ikut di dalam membuat suatu lukisan, walau memang tidak terlalu bagus nih pemirsa, tapi boleh lah ya. Nah, ini ya hasil yang saya buat hari ini. Memang biasa-biasa aja, namanya juga saya bukan orang profesional di pemirsa. Dan pemirsa, jika Anda ingin mengikuti kegiatan workshop ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Art Circle, langsung aja kepoin media sosialnya mereka, yaitu Art Circle. Nah, itu dia kegiatan kita hari ini. Sampai jumpa di Maragam-Ragam selanjutnya. Sudah sampai di dapur produksi dari rempah kopi RCAA-nya. Pemirsa Maragam-Ragam, senang sekali saya Teresia Ginting bisa menyapa Anda kembali. Dan sekarang saya sudah berada di salah satu kota yang ada di Sumatera Utara, yaitu kota Pematang Siantar. Pematang Siantar dikenal dengan kulinernya, tapi ada rahasia kecantikan juga loh di dalamnya, yaitu lulur rempah kopi. Di mana lulur ini diisi dengan rempah-rempah hasil dari bumi Indonesia kita ini. Dan untuk lulur kopi ini sangat berguna bagi lembutnya kulit kita dan juga relaksasi diri kita. Bagaimana proses pembuatannya dan juga bagaimana sih manfaat-manfaat yang diterima oleh lulur rempah kopi ini? Terus ikutin saya ya. Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan rempah-rempah, yang sejak dahulu dimanfaatkan tidak hanya untuk masakan, tetapi juga untuk perawatan tubuh dan kecantikan. Usaha ini lahir dari seorang anak yang hidup di hutan Kalimantan Selatan dan mendapat warisan leluhur untuk membuat lulur rempah kopi, yang dimana setiap wanita berhak merasakan manfaat bahan alami untuk menjaga tubuh dan kesehatan kulit. Dengan memadukan kopi, daun kukang khas Kalimantan Selatan, rempah pilihan, dan bahan alami dari bumi Indonesia. Lulur rempah kopi RCAA hadir sebagai produk yang tidak hanya menyehatkan kulit, tetapi juga membawa pengalaman relaksasi seperti ritual kecantikan warisan leluhur. Pertama kali berdirinya semenjak saya hidup di Kalimantan Selatan, tinggal di hutan, yang dimana leluhur orang Kalimantan mengajarkan kami menggunakan daun kukang dan daun gelinggang sebagai bahan pengganti sabun, di mana daun kukang tersebut mengandung flavonoid, saponin, tanin, dan banyak kimia organik yang berfungsi untuk antimikroba, antiseptik, untuk gatal-gatal dan mengangkat sel kulit mati. Iya. Kemudian setelah berkembangnya zaman, saya berinovasi menggunakan kopi Arabica, di mana kopi Arabica ini berfungsi untuk memperlancar sirkulasi peredaran darah. Yang kedua, karena lancarnya sirkulasi peredaran darah, otomatis tubuh kita merasa rileks, yang dimana berfungsi untuk merelaksasi otot kita di saat kita capek juga. Sebelum suami saya terkena COVID, lulur rempah saya hanya 5 rempah-rempah. Setelah itu saya berpikir bahwasanya apa yang menjadi, saya berpikir bahwasanya gini, kenapa sih suami saya sudah menggunakan lulur, kenapa masih bisa terkena virus COVID? Jadi saya berpikir kembali, saya menambahkan rempah-rempah seperti akar bajaka dan rempah-rempah lainnya yang berfungsi untuk antivirus dan antimikroba. Lulur rempah kopi RCAA ini juga melakukan kolaborasi dengan para pelaku UMKM. Ia memadukan produk dari wirausahaan lainnya
sebagai bahan utama di produk RCAA. Setelah saya mengikuti Wirausaha Unggulan Bank Indonesia, saya mempunyai kolaborasi dengan UMKM yang lain. UMKM yang pertama, Ardi Biru Langit memproduksi susu kambing dan susu kolostrum kambing yang sangat bagus untuk kulit. Itu saya tambahkan ke lulur rempah kopi saya. Yang kedua, saya berkolaborasi bersama Sanvios yang dia memproduksi VCO dan yogurt jeruk. Itu juga saya tambahkan ke dalam lulur rempah kopi saya, sehingga bereaksi dengan lulur rempah kopi yang saya buat selama ini. Saya tambahkan juga minyak zaitun, saya tambahkan juga rempah-rempah yang lainnya, ada 15 rempah-rempah, dan itu sangat berfungsi untuk antivirus ya, dimana lulur saya ini juga sangat berfungsi untuk antivirus dan antimikroba, antiseptik, dan juga menyamarkan selulit dan stretch mark. Keunikan lulur rempah kopi RCAA ini bukan hanya produk kecantikan biasa, tetapi warisan leluhur dari hutan Kalimantan Selatan. Lulur rempah kopi RCAA memiliki cerita dan identitas yang otentik. Lulur RCAA ini dia natural 100%, dia tanpa bahan kimia, tanpa merkuri. Kita tahu ya, merkuri itu sangat berbahaya. Ya, tapi terkadang banyak wanita-wanita, oh lulur ini dia langsung memutihkan nggak? Oh tidak, ya lulur yang saya produksi ini bukan istilahnya untuk memutihkan, tapi membersihkan dan mengangkat sel kulit mati dan memberi kolagen pada kulit, ya gitu. Dan juga lulur saya ini dia eco green system. Eco green system itu dia yang ramah lingkungan dan tidak menghasilkan sampah. Kenapa ramah lingkungan? Karena terbuat dari bahan alami dan tidak menggunakan bahan kimia sama sekali. Dimana pada zaman dahulu kita juga tahu kenapa Indonesia ini sampai dijajah oleh Belanda, karena rempah-rempah kita yang sangat berpotensi mempunyai nilai jual untuk di berbagai mancanegara. Halo pemirsa Margam Ragam, sekarang saya sudah sampai di dapur produksi dari lulur rempah kopi RCAA-nya, dan di sebelah saya sudah ada Kak Elista. Halo Kak. Halo. Kakak ini bakalan nanti mengajari saya untuk mengikuti bagaimana proses dari produksi lulur kopi ini. Tapi sebelum itu kita harus pakai APD seperti kakak ini. Nah, saya akan memakai sarung tangan dan juga maskernya nih. Oke. Harus safety nih pemirsa ya. Iya, harus safety ya. Terus biasanya di sini apa-apa aja nih Kak untuk rempah-rempah? Karena saya tengok ini banyak sekali nih ya pemirsa rempah-rempahnya. Apa aja bahan utamanya? Bahan utamanya seperti yang udah saya jelaskan, yaitu daun kukang dan daun gelinggang. Daun kukang dan daun gelinggang. Ya, seperti ini ya. Dari Kalimantan. Oke. Yang kedua, kopi arabica. Kopi arabica. Ya, kopi arabica. Kemudian ini ada kunyit. Kunyit, ya, kunyit juga pemirsa. Ya. Kemudian ini ada apa namanya? Rempah-rempah ya. Rempah-rempah ini banyak ya, ada kayu secang. Kemudian ya banyak ya asli rempah-rempah yang memang khas 100% ya. asli rempah Indonesia nih pemirsa. Kemudian ini juga berbagai macam daun rempah yang sudah dikeringkan. Ya. Proses pengeringan ini lama Kak? Seminggu proses pengeringannya. Oke. Kemudian ini ada lidah buaya. Lidah buaya ya, yang di blender ya? Yang segar kemudian di blender. Kemudian ini ada daun pandan. Daun pandan yang dipotong-potong dan di blender. Kemudian ada serai. Kita bukan mau masak ya. Kita bukan mau masak nih ya pemirsa, mau buat lulur nih. Iya. Kemudian ada serai. Kemudian ini tadi kopinya udah ya. Kemudian ini ada beras yang udah kita giling menjadi tepung. Oh, beras ya? Iya, beras juga ada. Kemudian ini ada bunga ya. Ada bunga nih bunga pemirsa. untuk aromaterapinya. Bunga untuk aromaterapi, bunganya segar ya. Kemudian ada di sini akar bajaka. Akar bajaka gunanya apa sih Kak? Ya? Akar bajaka ini gunanya apa? Gunanya ini, yang pertama dia berfungsi juga untuk tadi seperti kita bilang memperlancar sirkulasi darah juga. Kemudian akar bajaka ini sangat bagus untuk antivirus juga.
Iya, antivirus, antimikrobanya bagus, antifungi ya. Iya. Makanya orang di Kalimantan kenapa tidak bisa terserang nyamuk demam berdarah? Oh, DBD. Iya. Karena dia minum akar bajaka dan dilulurkan juga. Oh, berarti Iya. banyak banget ya manfaatnya Iya, ya dari antivirus ya. antivirus. Itu antivirus dan antifungi ya. Oke, mantap, mantap. Iya. Kemudian ini ada kayu manis. Kayu manis, Ya. gunanya Iya, ada kayu manis juga. Untuk Ya, ini wangi. untuk aromaterapinya. Iya, untuk aromaterapinya. wangi kayu manis nih Iya. pemirsa. Kemudian ini ada kolostrum, asli kolostrum kambing. Kolostrum itu apa tuh, kambing. Kak? Kolostrum Itu susu yang pertama keluar dari kambing itu. Oh, jadi Setelah dia melahirkan. ibu kambing yang baru melahirkan, susu Ini pertamanya. susu pertamanya. Berarti susah juga dong diambil ininya, bahan-bahannya ini. Tapi kan itu kalau teman saya itu kan punya 100 kambing. Ah, Jadi sudah bisa kita ini kan. dari UMKM yang lain berarti Iya, kolaborasinya. kolaborasi dengan Ardi Biru Langit. Ya, ini Oke, susu kolaborasinya. Keren. Iya. Kalau ini susu kambingnya. Dia produksinya nih murni fit. Oh, Ardi Biru Langit. ini dicampurkan ke kopinya juga? Iya, kita campurkan Wow, juga. luar biasa. Kemudian ini ada yogurt jeruk buatan Sanvios ya. Iya. Sanvios. Ini. Iya, tuh. Yogurt jeruk buatan Sanvios dan dia juga produksi ini. Sanvios produksi yogurt jeruk dan VCO. Oh. Iya, kita gunakan VCO juga. Oke, Iya. memang betul-betul kolaborasi dari UMKM yang ada di Iya. Kota Pematang Siantar nih pemirsa. Iya, oke. Selain memajukan lulur kopi, memajukan usaha yang lain luar iya. biasa. Karena sekali. dengan masuknya saya di Wirausaha Unggulan Bank Indonesia Batang 4 ini mengajarkan untuk kolaborasi antar UMKM. Iya. Yang dimana kolaborasi itu kan saling menguntungkan. Iya. Saling menguntungkan dan kokoh ya, menaikkan level bisnis kita. Oke. Iya. Berarti memang nggak untung sendiri nih pemirsa. Iya. Untungnya bagi-bagi sama yang lainnya. Iya, benar. Luar Benar biasa. banget. Oke, Ya. itu tadi udah bahan-bahannya. Sekarang kita masuk ke proses produksinya nih pemirsa. Oke, siap. Oke, kita lanjut aja. Terus ikutin kami ya pemirsa. Iya, oke. Bahan-bahan yang dipakai untuk memformulasi produk lulu rempah kopi RCA ini yakni kopi Arabica, daun kukang, akar bajaka, kunyit, jahe, kayu manis, bunga mawar, bunga kenanga, bunga melati, daun pandan, minyak zaitun, VCO, garam Himalaya, dan masih banyak lagi. Daun kukak yang merupakan tanaman khas Kalimantan memiliki berbagai kandungan kimia yang bermanfaat untuk kesehatan dan kecantikan kulit. Berbagai penelitian awal telah mengidentifikasi senyawa-senyawa aktif di dalamnya yang menjelaskan mengapa daun ini secara tradisional sering digunakan sebagai bahan lulur atau bedak dingin. Namun, di balik usaha ini masih terdapat beberapa kendala, dikarenakan produk lulu rempah ini berasal dari tanaman alami dan tidak menggunakan bahan kimia. Jadi untuk masa bertahan atau kadaluarsa hanya bertahan selama 1 bulan. Tantangan terbesarnya mungkin yang pertama, karena lulur saya ini tanpa bahan pengawet dan tanpa bahan kimia, lulur saya ini hanya bisa mempunyai daya tahan itu hanya 1 bulan. Itu tantangan terbesar saya. Iya, tidak seperti lulur bahan kimia lainnya yang tahan dia sampai 2-3 tahun. 2 tahun sampai 3 tahun. Itu tantangan terbesar saya. Iya. Produk dari RCAA ini memiliki beberapa varian seperti coklat, stroberi, dan yang paling bestseller tentunya varian kopi. Harapan saya untuk para penggiat UMKM di bidang kosmetik yaitu gunakanlah rempah-rempah asli Indonesia yang dimana sangat berfungsi baik untuk kulit kita, yang sangat berfungsi untuk nilai jual yang tinggi, di mana kita berpikir untuk eco green system dan back to nature.
karena semua yang bersifat alami itu adalah sehat. Ini memang memiliki banyak sekali manfaat ya Kak. Coba nih boleh Kakak jabarkan apa aja sebenarnya dari khasiat Lulur kopi ini? Oh iya, ini khasiatnya adalah yang pertama adalah dia unggulannya adalah lulur antivirus, antimikroba, lulur antivirus, antimikroba, antifungi, dan mengangkat sel kulit mati, menyamarkan selulit. Wah, luar biasa sekali. Nah, Bapak pemirsa, ayo dong dukung semua produk-produk lokal kita, karena dengan adanya produk-produk ini kearifan lokal kita tetap terjaga, warisan leluhur kita tetap terjaga. Oke. Nah, itu dia proses panjang kita di proses produksi Lulur Kopi Rempah RCAA. Sampai jumpa di Marga Ragam selanjutnya.